Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada hal yang dilarang dari sisi lisan atau ma'asi alisan, maksiat lisan, termasuk maksiat lisan, itu adalah an-nadbu wa niyahah. An-nadbu wa niyahah, yaitu menyebut-nyebut kebaikan mayit serta niyahah. Niyahah itu apa ya istilahnya, itu mengangkat suara, mereaksi kematian seseorang dengan menjerit-jerit, dengan meronta-ronta, kemudian menampar pipi atau menjambak rambut atau meropek pakaian dan yang sejenisnya. Itu namanya niyahah. Ya. Mungkin tepatnya meratapi mayit secara berlebihan. Kalau an-nadbu tadi menghitung-hitung, menyebutkan berbagai kebaikan mayit. Jadi pas kematian mayit itu, seseorang itu kemudian disebut-sebut kebaikan-kebaikannya. Oh, ini kebaikannya ini, si fulan ini begini. Ya. Kemudian kalau niyahah itu meratapi mayit secara berlebihan dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi ya, menjerit-jerit, kemudian menangis histeris, kemudian memukul-mukul muka, menjambak rambut, merobek pakaian dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu niyahah. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, abghadul aswati ilallahi ta'ala sautan. Suara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama, sautu naihatin inda musibah. Sautu naihatin inda musibah, yaitu suara ratapan kepada mayit inda musibah, ketika ditimpa musibah kematian. Jadi misalkan ada orang tuanya, kerabatnya, atau anaknya, suami istrinya, kemudian ketika meninggal, si orang ini meratapi mayit secara berlebihan, dan itu seringkali terjadi di masyarakat kita. Ya, ini dilarang. Hukumnya haram, sudah jelas hadisnya, dan juga ada ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya reaksi terhadap kematian seperti ini dilarang di dalam Islam. Ya, atau tadi menyebut-nyebut kebaikannya, disebutkan ini, sebutkan itu, ya, di daftar kebaikan-kebaikannya itu disebutkan satu-satu. Kalau yang sering kita lihat, kita saksikan di masyarakat itu biasanya niyahahnya itu, ya, histeris, meratapi kematian seseorang secara histeris, melampaui batas. Biasanya itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Terutama juga itu biasanya perempuan yang melakukan. Oke. Kalau laki-laki saya kira ada, tapi nggak terlalu banyak. Dan histerisnya juga nggak seperti perempuan yang
kami lihat langsung begitu ya, contoh-contoh ataupun kejadiannya itu biasanya menimpa perempuan ya, sampai kadang maaf ucapan-ucapannya itu sudah di luar kontrol ketika terjadi kematian di salah satu orang yang dia cintai, itu sudah lepas kontrol ucapan-ucapannya itu. Bahkan ada ucapan-ucapan yang mengarah kepada su'udzon billah, buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ridha, tidak mau menerima kepada takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Protes dan mencela Sang Pencipta. Ya. Dan histeris itu saya lihat beberapa kali itu secara langsung. Bukan hanya katanya, tapi saya saksikan secara langsung. Histeris biasanya perempuan itu memang luar biasa ya. Karena wanita itu lebih mengedepankan perasaan ketika menghadapi sesuatu, itu lebih mengedepankan apa? Perasaan daripada akal sehat. Pertimbangan yang sehat itu kalah dengan perasaan mereka. Rentan. Makanya termasuk dalam pandangan Imam Syafi'i, perempuan itu makruh ikut ziarah kubur. Hukumnya makruh. Kalau laki-laki itu dianjurkan. Jadi hadis tentang keutamaan dan perintah ziarah kubur itu secara konteks itu ditujukan untuk para lelaki. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian wahai umatku dari ziarah kubur, maka sekarang adalah kalian ziarah apa? Kubur. Itu untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak masuk dalam dalil ini secara khusus ya, tidak masuk secara langsung dengan dalil ini. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la'anallahu az-zuwaratul kubur. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat para wanita yang ziarah kubur. Jadi di sini dalam hadis lain Rasulullah mencela para wanita yang ziarah kubur. Lah ini dikompromikan oleh para ulama kita bahwa para wanita itu hukum asalnya makruh ziarah kubur. Dimakruhkan, enggak sampai haram memang. Enggak sampai haram. Cuma dimakruhkan. Sebisa mungkin enggak usah ikut ziarah kubur, atau terutama di hari kematian ya, ikut mengikuti jenazah ke kuburan itu lebih juga, atau kematiannya masih baru, belum lama ziarah kubur. Kenapa di sini berkaitan kembali dengan ini, Pak? Karena wanita itu sering mengedepankan emosi, sering mengedepankan perasaan ketika menghadapi dan mereaksi satu kejadian. Sehingga ketika misalkan ziarah kubur, nanti dikhawatirkan di kuburan itu juga niyahah, jurit-jurit lagi, ngerangkul-rangkul kuburan gitu, histeris, nanti bisa gulung-gulung di situ kan. Ya itu bisa jadi kalau wanita kan. Makanya oleh sebab itu dimakruhkan ziarah kubur. Tapi ketika seorang wanita memang merasa aman, tidak akan terjatuh kepada hal-hal yang dilarang, sebagian ulama mengatakan dibolehkan ziarah kubur, tapi syaratnya aman dari terjatuh kepada perilaku-perilaku yang disebutkan tadi. Aman biasa, paling sedih biasa atau meneteskan air mata, nangis biasa, tidak masalah di kuburan. Tapi khawatirnya kalau sampai histeris tadi, ya, histeris sampai niyahah. Niyahah itu termasuk perilaku jahiliyah yang sudah kita jelaskan tadi, bentuk niyahah itu seperti apa ya. Histeris bahasa kita, meratap mayit dengan histeris, melampaui batas dan lepas kontrol. Ini
jauhi perbuatan yang seperti ini. Dan di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk apa? Termasuk abghadhu aswati ilallahi ta'ala, termasuk suara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu saut, ya, suara naihah, sautu naihatin inda musibah, suara orang yang niyahah ketika tertimpa musibah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah menangis itu tidak boleh? Kalau sekedar menangis dalam bentuk yang masih wajar, ya, menangis yang wajar, ya menangis biasalah, normal gitu, menangis yang biasa itu boleh, itu manusiawi dan itu tidak dilarang dalam Islam. Karena bagaimana kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, bapak ibu kita, misalkan anak kita, istri kita, ya menangis itu manusiawi, Pak. Itu tidak dilarang kalau sekedar menangis. Sebab dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga menangis. Seperti misalkan ketika kematian putra beliau Ibrahim. Ketika apa? Kematian putra beliau Ibrahim, ya, beliau juga menangis, ya, beliau menangis. Disebutkan dalam riwayat itu faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatrafan ai tasilan. Saat kematian Ibrahim, waladuhu, anak dari atau putra daripada Rasulullah SAW, beliau niku matanya menangis, ya, meneteskan air mata sampai mengalir, itu tasilan. Maksudnya bukan hanya apa? Bukan hanya berkaca-kaca gitu, ya. Kalau berkaca-kaca kan nggak sampai mengalir, itu sampai mengalir air mata beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengalir, berarti itu menangis lumayan gitu. Bukan hanya berkaca-kaca. Itu hadisnya sahih, ya, disebutkan oleh para ulama kita. Jadi kalau menangis sekedar menangis yang wajar itu masih diperkenankan, tapi jangan menangis yang menjerit-jerit, histeris tadi. Kadang ada yang orang menangis itu sampai histeris. Kalau itu haram hukumnya. Kalau menangis biasa boleh. Maka ada seorang ulama namanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimallahu taala mengatakan ngeten, wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti min ghairi nauhin wa syaqi jaybin wala darbi khaddin. Diperbolehkan, tidak mengapa, berarti diperbolehkan seorang untuk menangis atas kematian seseorang tanpa min ghairi nauhin, tanpa ratapan yang melampaui batas, niyahah tadi, tanpa menjerit-jerit, histeris, ya, memukul-mukul pipi, menjambak rambut, merobek pakaian dan yang semisalnya, ya, juga tanpa itu tadi, ya, merobek pakaian ataupun memukul pipi, ya. Dan menangis ini diperbolehkan, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, meliputi qoblal maut wa ba'dahu, sebelum mayit itu meninggal atau setelah meninggal. Jadi sebelum meninggal juga diperbolehkan menangis, setelah meninggal juga diperbolehkan untuk menangis, tapi dalam taraf menangis yang wajar, bukan berlebihan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam pelaku niyahah ini tadi, pelaku meratapi mayit ala jahiliyah. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tuja'alun nawaihu safaini finnar. Orang-orang yang meratapi mayit secara berlebihan itu nanti di hari kiamat akan
akan bersaf, dijadikan dua saf di neraka, dua kelompok barisan di neraka. Saffan an yamini ahli nar, satu kelompok, satu barisan itu di sebelah kanan ahli nar, penduduk neraka. Wa saffan an shimalihim, dan satu kelompok itu di bagian kirinya, bagian kiri penghuni neraka, penduduk neraka. Kemudian yanbahuna alaihim kama tanbahu al-kilab. Kemudian orang-orang ini, barisan yang kanan dan kiri penduduk neraka, yang di dunianya suka niyahah tadi, meratapi mayit secara histeris, itu akan Allah jadikan yanbahuna alaihim, dijadikan menggonggong. Jadikan apa? Menggonggong, sebagaimana anjing-anjing itu menggonggong. Nauzubillah. Makanya dia, orang-orang yang di dunia kalau kematian orang yang dia cintai itu meratap histeris, niyahah, nanti di hari kiamat akan dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, menggonggong sebagaimana anjing-anjing menggonggong, dan dibariskan di sebelah kanan penduduk neraka dan di sebelah kiri mereka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ini nasihat bagi kita semuanya, terutama para wanita ya, para muslimah, para ibu-ibu yang kadang itu lepas kontrol ketika terjadi musibah seperti ini. Ya. Makanya di sini perlu ngaji tentang masalah takdir ya. Salah satu rukun iman itu beriman kepada apa? Kepada takdir. Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Termasuk di situ takdir yang tidak menyenangkan adalah kematian orang-orang yang kita cintai. Nah, di situ takdir kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menerima ketetapan Allah. Karena yang meninggal itu pun bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau diambil ya itu hak Allah. Ya juga bukan milik kita diambil yang punya, ya harus rela, kita harus ridho, harus menerima ketetapan itu. Itulah kadang keimanan kepada takdir itu dalam teori secara lisan dan di atas kertas itu mudah Pak. Tapi kalau sudah dalam ranah realita, implikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu berat. Oh gampang ya ridho kepada ketetapan ini, gampang ridho kepada takdir ini, kan teorinya itu. Tapi pas kemudian kita ditimpa oleh sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan, itu baru akan terlihat sejauh mana keimanan kita kepada takdir, ridho kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa ujian ya nggak terlihat mana yang keimanannya baik, sempurna kepada Allah, dan mana yang tidak gitu. Kadang kita terjadi kejadian yang mungkin tidak sesuai dengan rencana dan harapan kita saja, itu kita sering ngomel. Sering apa? Ngomel. Dan kita biasanya menyalahkan pihak-pihak tertentu. Misalkan ke istri kita, ke anak kita misalkan ya. Itu kita salahkan. Sebenarnya ini reaksi, respon kita protes kepada Allah, cuma yang jadi sasaran tuh istri sama anak-anak kita. Pokoknya kita kemalingan laptop pamannya ya, pas kita ndak ada, yang di rumah istri. Laptop kita dicuri maling, pas kita nggak ada di rumah, yang di rumah istri. Kira-kira yang disalahkan siapa? Kita akan menyalahkan siapa kira-kira? Istri mesti. Coba aja cek. Kamu teledor gini. Wah, itu sebenarnya bentuk protes kepada Allah, tapi yang dikorbankan siapa?
Istri aslinya begitu, cuma kita itu mau langsung ke Allah itu ya rada-rada nggak sopan begitu. Nah, supaya agak terlihat agak sopan, yang dikorbankan siapa? Istri. Jadi seolah-olah kita itu nggak protes kepada Allah tapi protes ke istri, padahal itu cuma lewat jalur muter aja, Pak. Ya, itu sebenarnya protes ke Allah cuma lewat jalur apa? Istri. Dikorbankan istri kita. Bos, kamu itu nggak teledor, pintunya nggak ditutup ya, ini bahas. Apalagi laptopnya itu laptop penting ya, isinya data-data penting, pekerjaan, data-data, wah luar biasa. Wah, itu mesti yang istri diamuknya lebih luar biasa nih. Ya, itu ujian. Dan di situ nanti kita itu akan terlihat keimanan kepada takdir kita itu kualitasnya seperti apa. Enggak, kalau kita bisa langsung dilapori istri, maaf Mas misalkan, atau ayah, laptopnya dicuri maling, tadi pas saya masak di dapur enggak tahu ada orang masuk ngambil laptop. Kalau waktu langsung dilapori seperti itu, kita langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini jempolan. Babar belas gak ada komentar lain kecuali apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ini imannya sudah top, ini yakin ini top pokoknya. Babar belas gak nyalahkan istri, ya sudah tidak masalah, nanti beli lagi. Wah, ini top bener Pak. Ini imannya jangan diragukan, ini orang seperti ini. Oke? Jangan diragukan. Tapi nek masih ada ngomel, marahi istri, itu ya sudah saya sebutkan tadi. Memang itu ujian ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, dan ujian itu sebenarnya sebagai bentuk tarbiyah ya, untuk proses kesempurnaan kita itu ya diuji itu, Pak. Diuji itu. Kalau kita masih ngomel-ngomel terus nanti istrinya kadang nasihati, bantah gitu, ya sabar Mas, ini kan sudah takdir apa enggak gitu. Lupa semua ilmunya, yang sudah ngaji ini udah lupa semua. Takdir apa? Itu bukan masalah takdir, tapi masalah keteledoranmu. Ada, monggo lah, terserah. Jadi iman kepada takdirnya lupa Pak. Kalau sudah begitu lupa. Itu baru laptop. Bagaimana kalau sepeda motor? Bagaimana kalau mobil yang hilang? Wih, sudah pokoknya nggak ada takdir sudah. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita untuk terus berproses ke arah yang lebih baik. Dan tadi ya, saya ingatkan sebagai penutup di sini, kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, monggo menangis boleh, dan itu manusiawi karena mereka bagian dari kehidupan kita. Tapi jangan sampai melakukan niyahah ya, meratapi mayit secara histeris, yang itu dilarang oleh agama kita. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.